Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Flatulensi adalah keluarnya gas melalui anus atau dubur akibat akumulasi gas di dalam perut. Peristiwa keluarnya gas ini biasa disebut buang angin ataupun kentut. Kentut biasanya ditandai dengan rasa mulas di perut. Nah, ada satu kondisi seseorang bisa saja kelepasan buang angin atau kentut di tempat umum. Hal tersebut biasanya akan diikuti gelak tawa atau ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Sepintas tindakan itu terlihat lumrah dan biasa saja. Namun ternyata dalam Islam menertawakan orang yang kentut menjadi salah satu perhatian Rasulullah. Selain membuat mereka malu, tindakan menertawakan orang yang kelepasan kentut merupakan perilaku kaum jahiliyah terdahulu. Kentut merupakan bagian dari rangkaian metabolisme tubuh dan semua manusia normal mengalaminya. Lantas, mengapa tertawa terhadap hal yang bisa saja juga terjadi pada diri kita? Islam dengan tegas mengatur hal ini. Seperti apa hukumnya? Mari kita bahas. Namun sebelumnya, mohon dukungannya terhadap saluran kami. Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan. Meski terkesan agak jorok, namun tidak ada orang yang mau mempermalukan dirinya karena kentut. Pastinya, jika kondisi kelepasan ini terjadi, hal ini merupakan tindakan tidak sengaja dan tidak diinginkan, kecuali di hadapan mereka yang sudah dikenal dekat. Ini merupakan adab bersosial dalam Islam. Melalui Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita untuk tidak mencela kondisi yang dialami oleh orang lain, sementara kita juga mengalaminya, seperti halnya kentut, di mana kita sendiri juga berpotensi mengalami hal yang serupa. Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Beliau menceritakan tentang kisah unta Nabi Soleh yang disembelih kaumnya yang membangkang. Beliau menafsirkan firman Allah dalam surah Asy-Syam. Setelah menerangkan tentang kisah tersebut, Rasulullah menceritakan tentang adab dalam Islam. Rasulullah SAW menasehati agar bersikap lembut dengan wanita dan tidak boleh memukulnya. Dalam khutbah itu pula, Rasulullah SAW menasehati sikap sahabat yang tertawa ketika mendengar ada yang kentut. Mengapa kalian menertawakan kentut yang kalian juga bisa mengalaminya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunnah Turmuzi, Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa ketika zaman jahiliyah, jika dalam suatu majelis ada yang kentut, maka mereka beramai-ramai menertawakannya. Ternyata menertawakan orang yang kentut merupakan tindakan jahiliyah, maka Rasulullah pun melarangnya. Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan umumnya orang akan menertawakan dan terheran dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada dirinya. Sementara sesuatu yang juga dialami dirinya tidak selayaknya dia menertawakannya. Karena itulah Nabi Muhammad mencela orang yang menertawakan kentut, karena kentut juga mereka alami. Dan semacam ini atau menertawakan kentut termasuk adat banyak masyarakat. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin melanjutkan, ini merupakan isyarat bahwa tidak sepantasnya bagi manusia untuk mencela orang lain dengan sesuatu yang kita juga bisa mengalaminya. Berikutnya, jika gelak tawa ketika keluarnya kentut dimaksudkan untuk mengejek dan merendahkan orang yang kentut, maka hukumnya maksiat dan dosa. Hal tersebut karena menyakiti perasaan orang yang kentut. Sementara menyakiti perasaan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, meskipun hal itu dipicu oleh keluarnya kentut. Ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Is'adur Rafiq. Termasuk bagian dari maksiat adalah tertawa karena keluarnya kentut dari seseorang atau atas orang muslim atau non-muslim. Jika hal itu dimaksudkan untuk mengejeknya, karena itu termasuk bagian dari menyakiti orang lain yang bersangkutan. Sementara menyakiti orang muslim, begitu juga non-muslim adalah haram, bahkan dosa besar. Nah, sahabat surga, hal tersebut menjadi salah satu adab dalam menjalankan keseharian. Bagi yang kelepasan kentut, bisa meminta maaf kepada orang lain karena tidak mampu menahan diri. Jika bisa menahan, sebaiknya menjauh dari keramaian. Sementara bagi yang mendengar, cukup diam saja karena hal itu juga bisa terjadi pada diri sendiri. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.